Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas apa yang diucapkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad, yakni menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya kepada orang-orang yang taat, supaya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meremehkan sebuah amalan yang bentuk nilainya itu ibadah. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu di mana Allah itu ridho terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Fusul Almiyah wal Usul Hikmiyah karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, Inna Allah khabba thalatha fi thalathin. Imam Ali Zainal Abidin yang merupakan anak dari Sayyid Husain. Sayyid Husain adalah merupakan keponakan dari baginda Rasul, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga cicit daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan ridho kepada beliau. Inna Allah khabba thalathan fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamarkan tiga perkara terhadap sebuah tiga perkara. Khabba'a ridha'u fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyamarkan ridhonya terhadap ketaatan seorang hamba. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya taat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan, makna taat al-qiyamu bi furudillahi ta'ala. Makna taat itu adalah melaksanakan apa yang difardukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal istinabu limaharamihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata lain, bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mencari ridho Allah. Oleh karena itu, di dalam masalah ibadah ini lebih lanjut, dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan, aslul ibadati ala salasati arkan, bahwa pokok dalam kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai tiga rukun. Yang pertama al-ainu, yang pertama adalah mata. Kemudian yang kedua wal qalbu, hati.
Dan yang ketiga adalah wal lisan. Yang ketiga adalah lisan. Fal lisanu fal ainu bil ibarah. Sedangkan bentuk ibadah mata kita adalah dengan memberikan sebuah keteladanan dalam sebuah apa yang kita lihat. Sehingga di dalam kita itu memberikan sebuah keteladanan dalam apa yang kita lihat, maka mata kita memandang seseorang itu adalah kita lebih fokus di dalam memperbaiki diri kita. Sedangkan kebanyakan orang itu melihat orang itu dari sisi negatifnya saja, tidak melihat dari sisi positifnya. Ketika ada orang yang melakukan maksiat, maka kita menuduh orang itu adalah ahli maksiat. Kita tidak bisa menjadikan bahwasanya apa yang kita lihat bahwasanya orang yang maksiat itu kelakuannya seperti itu. Justru dari situlah akhirnya ketebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu timbul. Oh iya, bahwasanya orang yang melaksanakan maksiat ini akibatnya adalah seperti ini. Justru oleh karena itu fal ainu bil ibarah, Allah menciptakan mata kepada kita ini adalah memandang segala sesuatu adalah kita ambil keteladanan. Kita memandang makhluk ciptaan Allah yang lain seperti gunung dan lain sebagainya, maka akan timbul bahwasanya Allah menciptakan keindahan terhadap makhluk-makhluk Allah, sehingga olah pikir kita akan timbul. Wal qalbu bil fikri, sedangkan hati kita adalah dituntut untuk berpikir agar kita itu mempunyai manfaat kepada sesama manusia. Berpikir terhadap apapun yang diciptakan oleh Allah, sehingga muncul dalam hati kita bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang maha indah, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh makhluknya di muka bumi ini. Oleh karena itu, ketika timbul sebuah kepikiran kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kekebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu timbul. Oleh karena itu, mari gunakan olah fikir kita. At-tafakkuru khairu min alfi karamah, bahwasanya kita berpikir itu adalah melebihi daripada 1000 kemuliaan. Oleh karena itu, pikiran kita yang jernih disebabkan hati kita itu tenang. Ketenangan itu adalah sebab kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga olah pikir kita pun adalah yang keluar adalah pola pikir yang bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal lisan bisidqi wat tasbih wat dzikir. Allah menciptakan mulut manusia adalah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salamatul insan fil khifdil lisan,
Selamatnya manusia itu bagaimana ia menjaga lisannya. Apakah lisannya itu digunakan untuk bertasbih, berzikir, atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keridhaan Allah lah yang bisa menyelamatkan kita dari segala bentuk siksa kubur. Terkadang kita menyepelekan amalan-amalan yang kecil, sebagaimana diwajibkan disunahkan bagi kita adalah untuk menyapa sesama makhluk. Kadang-kadang itu tidak kita gunakan. Mungkin dari kita itu menyapa makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridho di situ. Oleh karena itu, fala tahtakir min ta'atihi syai'an fala'alla ridhahu fihi. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan bentuk ketaatan kita terhadap suatu apapun, karena disitulah mungkin keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui dan cerita-cerita yang sangat masyhur bahwa Imam Ghazali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena beliau mengarang kitab yang sangat banyak, tidak. Tetapi ketika ia ingin menulis sebuah kitab, ada seekor lalat, di mana lalat itu meminum mangsi yang ia gunakan untuk menulis kitabnya, dan dia menunggu sampai lalat itu selesai meminum. Dia ikhlas dengan apa yang ia lakukan di situ. Akhirnya apa? Akhirnya berkat keikhlasan Imam Ghazali terhadap lalat yang meminum tintanya, itulah ridho Allah diberikan kepada Imam Ghazali. Kembali lagi, oleh karena itu dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh meremehkan amalan ibadah apapun. Kita tidak boleh meremehkan suatu amalan apapun, karena mungkin dari amalan yang sepele itulah bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa khabba'a suhtahu fi ma'siyatihi, dan Allah merahasiakan ghadabnya Allah terhadap orang yang melakukan maksiat. Pasti orang yang melakukan maksiat pasti akan mendapatkan murka Allah. Fala tahtakiru min ma'siyati syai'an fal'alla suhtahu fihi. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan pekerjaan maksiat sekecil apapun maksiat. Yang namanya maksiat harus kita hindari. Kenapa? Mungkin dari maksiat yang sepele itu Allah marah kepada kita. Ketika Allah marah kepada kita, maka yang timbul adalah kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak tenang. Kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak nyaman. Kehidupan kita adalah kehidupan yang resah gelisah. Ketika hati kita itu resah gelisah, itu karena murka Allah terhadap maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu,
Jauhilah segala bentuk maksiat, baik kecil ataupun besar, karena di situ pasti ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus menjauhi maksiat. Sekecil, seremeh apapun yang namanya maksiat harus kita hindari. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada orang-orang yang hatinya sedih, orang-orang yang pikirannya kacau, coba kita merenungi maksiat apa yang telah kita lakukan. Terus bertafakur, terus bermuhasabah. Ketika muhasabah kita menemukan bahwasanya kita di waktu muda kita adalah sering melaksanakan maksiat, segeralah kita bertobat kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kegalauan yang berada dalam diri kita akan hilang. Justru kita akan timbul sebuah ketenangan dalam diri kita, dalam olah pikir kita adalah yang timbul adalah ketenangan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kegalauan di hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Apa kesalahan yang kita telah perbuat sehingga Allah murka kepada kita, memberikan pikiran kita yang tidak tenang? Ayo kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun terhadap apapun bentuk dosa yang telah kita lakukan, sehingga ketenangan Allah itu berada di dalam diri kita, sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk musibah. Yang ada adalah ketenangan jiwa dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wa qabba'a waliyatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadi ahadan fa'ala'allahu waliyullah. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak boleh meremehkan terhadap orang lain. Wa khabba'a waliyatuhu fi khalqihi. Allah menyamarkan wali-walinya terhadap makhluk-makhluknya Allah. Kenapa begitu? Supaya kita tidak meremehkan orang lain. Ketika kita melihat orang lain, maka anggaplah ketika kita melihat anak kecil, kita harus mempunyai prasangkaan bahwa anak kecil itu lebih mulia daripada kita, karena makhluk kecil tidak mempunyai dosa. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, orang yang lebih tua itu adalah lebih mulia daripada kita, karena mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh meremehkan seseorang. Mungkin yang dipandang kita adalah
Ketika orang itu berpenampilan kusut dan lain sebagainya, terbesit dalam pemikiran kita itu adalah orang mendesu. Tidak boleh. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh. Bahkan terbesit dalam pemikiran kita bahwasanya kita itu adalah lebih mulia daripada orang lain, itu sangat dilarang. Sebuah gambaran. Ketika itu ada seorang santri. Santri itu pakaiannya compang-camping. Dalam suatu desa ada ritual sholat istisqa, sholat meminta hujan sampai 3 kali sholat istisqa belum dikasih hujan. Ketika santri itu lewat, dia bertanya kepada alim ulama yang berada di situ, wahai alim ulama, ada apa masyarakat berkumpul di sini? Kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Kalau begitu, bolehkah saya berdoa? Maka begitu santri yang pakaiannya kusam tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah hujan pun turun. Oleh karena itu, dari cerita ini bisa dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kita tidak boleh meremehkan makhluk Allah dari segi sudut pandangan saja. Kenapa? Pepatah Arab mengatakan, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita olah menjadi sebuah nilai-nilai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keridhaan kepada kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu musta'an ila sabilil huda wal bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.